البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bahkan segenap kaum muslimin secara umum bahwasanya surga dan neraka kedua-duanya adalah makhluk yang kekal abadi, tidak mengalami kepunahan. Hal ini tentunya dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Mengenai keadaan orang-orang penduduk surga khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian juga dalam hadis kemarin, kalau orang sudah menjadi penduduk surga kemudian didatangkan al-maut yang wujudnya domba, barakallahu fiik, saat itu pula disembelih. Seraya barakallahu fiikum dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekalan, tidak ada lagi kematian. Kekal, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekal abadi, tidak ada kematian lagi. Itu dalil yang sangat kuat bahwasanya surga dan neraka dua-duanya kekal. Kalau ada yang berpendapat bahwasanya akan mengalami kepunahan atau yang semisalnya, itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Barakallahu fiik. Dan sekedar mengulang saja biar tambah melekat dan juga meresap di benak antum semuanya. Di sana ada 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan alias kekal abadi selama-lamanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul dalam pantun yang sangat indah dan menarik. Kemudian juga sangat mudah dihafal. 8 makhluk tersebut diharapkan yang kemarin belum menghafal sekarang sudah bisa menghafalnya. Antum sudah hafal antum? Bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Itu pantun yang ma'ruf ya, yang sering didengar dan juga sering disebutkan oleh para mustafidun dan juga para masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Kalau antum mau merujuk kitabnya, kalau punya karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Hajuni wafaqahullah, beliau punya kitab namanya Salamatul Khalaf fi Tariqatis Salaf. Itu bagus sekali kitabnya. Paham ya? Sebutkan di akhir-akhir itu pembahasan surga neraka, pantun tadi itu. Nah, antum udah hafal pantunnya? Bismillah. Naam ahsanta barakallahu fiik. Antum udah hafal pantunnya? Bismillah. Naam. Wa azbun wa arwahun kadallahi wal qalam. Antum udah hafal Hasan? Udah hafal pantunnya? Bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Antum udah hafal? Belum? Nanti dikondisikan ya.
Catat, dikondisikan, dihafalkan. Antum udah hafal antum, Mas? Udah hafal? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu nanti yang belum hafal dihafalkan, yaitu faedah sangat berharga sekali karena mungkin orang tahunya cuma surga neraka aja yang kekal ya. Ternyata ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, untuk meringkas waktu dibagi dua saja barakallahu fiik. Sini ke sana, sini ke sana. Nah, barakallahu fiikum biar tidak terlalu makan waktu yang banyak barakallahu fiik. Yang hafal hadisnya kemarin, tafaddalu. Bagian sini ya, tafaddalu. Na'am. Fayazdadu ahlul jannah. Antum terakhir sama mana tadi? Fayazdadu ahlul jannah farahan ila farhihim wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznim. Muttafaqun. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafaddalu. Nah, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Besok lagi lepas setoran posisi kita tertutup ya. Karena ada sebagian mata yang mungkin khawatirnya nunduk bawah tapi ngelirik gitu ya. Jadi dikondisikan. Jadi mulai besok lepas setoran posisi tertutup ini. Namanya biar fokus. Nah, nanti biar kalaupun lupa dikasih tahu aja daripada ngelihat ke bawah gitu kan. Nah, barakallahu fiik. La ba'as. Nah, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allifu asbahullah tariqul jannati wa tariqun nar. Sekarang jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kalau kita semuanya sudah tahu bahwasanya mau tidak mau nanti kalau sudah di akhirat imma surga, imma neraka. Ternyata di sana ada jalan-jalannya yang menuju ke arah tersebut. Ada jalan menuju surga dan ada jalan menuju neraka. Tariqun itu jalan. Tariqul jannah jalan menuju surga. Wa tariqun nar jalan menuju neraka. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim, seseorang masuk surga itu bukan semata-mata pengganti dari amalannya. Jadi antum beramal sebanyak apapun, kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah taala enggak akan masuk surga. Paham ya? Dibedakan.
Di dalam ayat sebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab dulu yang kalian amalkan. Ini benar. Sebab masuk surga karena amalan, cuman bukan semata-mata pengganti amalan. Karena amalan kan kita nggak bisa memastikan diterima kan? Kita beramal, berupaya semaksimal mungkin untuk diterima, tapi apakah bisa memastikan pasti diterima? Bisa memastikan nggak? Nggak bisa. Faham ya? Oleh karena itu kita masuk surga murni semata-mata karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang sahih. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Wala ana. Bayangkan Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau mengatakan, "La yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi." Tidak masuk surga salah seorang di antara kalian dengan semata-mata pengganti amalannya. Perhatikan ya, bi'amalihi ba'nya lil iwad. Ba' situ apa? Lil iwad. Itu bukan semata-mata karena pengganti amalannya. Kemudian qalu, segenap para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, kata Rasulullah. Tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Ini. Hanya saja kalau aku Allah taala berikan apa? Berikan karunia kepadaku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Nah itu sebabnya. Sebab masuk surga itu karena karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia berupa rahmat dan juga keutamaan dari siapa? Allah Ta'ala, bukan semata-mata pengganti amalannya. Banyak enggak orang yang beramal? Banyak tidak? Banyak, tapi apakah amalannya pasti diterima? Belum tentu. Makanya orang masuk surga itu bukan semata-mata pengganti dari amalannya, tapi apa? Semata-mata karena rahmat dan keutamaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman dengan sebab amalan, mau enggak mau harus beramalan. I'malu fakullun miyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian. Masing-masing kalian akan dipermudah dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Jadi enggak boleh berpangku tangan, enggak mau beramal gitu. Paham ya? Kan disebutkan dalam hadis, masing-masing orang sudah ditetapkan tempat kembalinya. Penduduk neraka, penduduk surga. Syaqawah, sa'adah. Orang yang ahlus syaqawah, ahlus sa'adah. Orang yang bahagia, orang sengsara. Kemudian ada segenap para sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, afalana taqil?" Ya Rasulullah, afalana taqil? Wahai Rasulullah, kalau begitu bukankah kita pasrah saja sudah berpangku tangan, enggak beramal? Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, karena sungguhnya masing-masing akan dipermudah dengan apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuknya. Tetap beramal. Walaupun sudah ada takdirnya, tapi tetap beramal. Iya enggak? Nah, kita kan enggak tahu kan takdirnya yang mana. Kalau kita berpangku tangan ternyata neraka. Wal'iyadzubillah. Faham ya? Maksudnya tetap ada amalan di situ. Nah, kemudian juga sebutkan dalam Al-Qur'an Karim termasuk amalan-amalan saleh, nah barakallahu fiik, dan juga keimanan itulah termasuk salah satu faktor orang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amalan saleh, maka mereka mendapatkan surga firdaus nuzula, tempat kembalinya. Masya Allah. Kemudian bagaimana kenikmatan yang lain? Sebutkan dalam surat As-Sajdah itu, ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Itu ya teman-teman ya. Ayo, adapun orang yang beramal, orang yang beriman, nah barakallahu fikum, maka mereka mendapatkan tempat kembali yang luar biasa, nikmat. Paham ya? Nah, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang dulu mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Itu ya. Adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kembalinya adalah api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali dia mau keluar, penduduk neraka ini mau keluar, dibalikkan lagi. Wa na'udzubillah. Ngeri. Mau keluar, dimasukkan lagi. Jadi enggak ada istilahnya istirahat itu enggak ada. Lah makanannya penduduk neraka apa makanannya? Makanannya apa? Sebutkan ghasyiyah itu apa itu? Bentuk makanannya apa? 6 duri yang mengerikan di antaranya. Minuman makanannya tidak membuat orang itu hilang hausnya, tidak bisa bikin apa? Orang itu kenyang dari laparnya. Paham ya? La yusminu wa la yughni
tidak bisa bikin kenyang, tidak bisa bikin gemuk, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum. Apa wa qila lahum apa? Nah, fadzuqul adzab bima kuntum. Nah, bima kuntum bihi tukadzibun. Dalam surat As-Sajdah itu ya. Nah, barakallahu fikum fa ammal ladzina fasaqu wa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqul adzab bima kuntum takdzibun itu ya. Apa? Wa qila lahum dzuqul adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ayo ahsan. Surat As-Sajdah itu ya, Allah musta'an. Naam. Di situ disebutkan bahwa setiap kali mau keluar dimasukkan lagi, dibalikkan lagi. Paham ya? Kemudian langsung Allah Taala katakan, "Dzuqu." Rasakanlah azab api neraka. Paham ya? Yang dulu apa? Kalian mendustakannya. Paham ya? Naam. Jadi ngeri sekali barakallahu fikum ancaman bagi orang-orang yang tidak mau beramal saleh dan tidak beriman. Nah, jadi dalam surat As-Sajdah itu yang pertama penduduk surga, yang kedua penduduk neraka. Nanti bisa dirujuk sana, bisa dilihat barakallahu fikum. Nah, kisahnya di situ. Dengan tafsirannya lebih bagus lagi. Maksudnya apa? Maksudnya ngeri gitu ya. Mau keluar dibalikkan lagi. Karena apa? Penduduk neraka itu bagaimana kemarin? Penduduk neraka sifatnya bagaimana? La yamutu fiha wala yahya, enggak mati, enggak hidup. Merasakan terus azab. Wal'iyadzubillah. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat bagaimana dan apa yang disebutkan di sini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik kunyahnya siapa, Bang? Abu Hamzah. Digelari dengan apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun? 10 tahun. Nah, barakallahu fikum. Waktu itu masih usia kecil, masih usia belia, diantar oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menerimanya dan merawatnya sehingga beliau tumbuh. Nah, barakallahu fikum, dalam keadaan beliau senantiasa membantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, khadimun Nabi, pembantu Rasulullah SAW. Bedakan antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Kadang mungkin tersamarkan Malik bin Anas dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabiyun jalil. Paham ya? Kalau Malik bin Anas apa, Abdullah? Sahabat bukan? Bukan, atba'ut tabi'in. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, cuman bedanya kalau Anas bin Malik Abu Hamzah, khadimun Nabi gelarnya. Kalau Malik bin Anas Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dibedakan ya. Kalau Anas bin Malik sahabat, dikondisikan. Kunyahnya Abu Hamzah. Gelarnya siapa? Khadimun Nabi, pembantu Rasulullah SAW. Kurang lebihnya 10 tahun. Tapi kalau Malik bin Anas, kunyahnya Abu Abdullah, gelarnya Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Bisa bedakan belum? Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Kalau Anas bin Malik sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Abu Hamzah, gelarnya khadimun Nabi, pembantu Rasulullah SAW. Paham? Ayo, na'am. Karena kalau Malik bin Anas termasuk imam yang 4 kan itu. Yang sudah kita lewati pembahasannya bahwasanya semua imam yang 4 kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Naam, An-Nu'man bin Thabit. Naam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Muttafaqun alaih. Allahul musta'an. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Paham ya? Surga diliputi dengan apa? Perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Jiwa enggak suka bangun malam. Mana ada yang suka senang sekali gitu? Jarang sekali, kecuali yang sudah terbiasa melakukannya. Kemudian harus sholat subuh dingin-dingin. Butuh perjuangan semuanya. Paham ya? Kemudian harus menempuh jalan mencari ilmu. Semuanya jiwa ini rasanya enggak suka gitu loh. Paham ya? Nah,
Khamr haram. Ya enggak? Padahal orang-orang pada yang mereka misalkan belum tahu ilmunya atau belum paham agama yang benar, senang, paham ya? Jiwa enggak suka. Paham ya? Sesuatu yang dilarang. Paham ya? Nah, beda dengan neraka. Kalau neraka diliputi dengan apa? Wa hubbatun naru bisyahawat. Sedangkan neraka itu diliputi dengan apa? Diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa, syahwat. Mabuk-mabukan, khamr, berzina, berjudi, mencuri. Itu orang senang karena mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan dunia. Paham ya? Nah, ini maksudnya kaitannya dengan orang yang paham agama atau tidak. Kalau orang yang paham agama, terkhususkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya sudah terbiasa. Terbiasa mengamalkan amalan saleh, terbiasa qiyamul lail, terbiasa salat lima waktu. Sehingga walaupun bagaimanapun terbiasa, kadang-kala badan ini kan lemas. Kadang-kala datang rasa capek. Kadang-kala datang masa futur, ya enggak? Masa futur itu masa bosan, ya enggak? Enggak mungkin orang semangat terus, enggak mungkin. Orang semangat terus, naam, kadang-kala. Cuman nanti akan datang masa futur. Ini sudah sunnatullah jalla wa ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada orang itu semangat terus, enggak ada. Kadang semangat, kadang futur. Nah, di situ apa solusinya yang terbaik yang Rasulullah arahkan? Apa kata Rasulullah SAW? Likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Itu solusinya. Artinya apa? Setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Dan setiap masa-masa semangat pasti ada masa-masa bosen. Bosen, futur. Paham ya? Biasanya menghafal 1 lembar, saat itu enggak bisa menghafal sama sekali, kecuali hanya 2 ayat, 3 ayat, tidak masalah. Paham ya? Namanya manusia seperti itu. Tapi ingat solusi yang terbaik, barang siapa yang membawa masa futurnya kepada sunnah, pada kebaikan, amalan khair, amalan kebaikan, maka sungguh dia apa? Aflah, beruntung. Ini yang terbaik ini. Bukan malah ketika masa futur malah dibawa kepada kemaksiatan. Futur, kemudian stres, paham ya? Banyak pikiran, akhirnya malah larinya kepada kemaksiatan, jangan, bahaya. Faman kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Maka barang siapa yang membawa masa futurnya, masa bosannya kepada selain sunnah, maka sungguh dia telah binasa. Paham ya? Taruhlah antum lah, kita lah taruhlah. Kadang-kala butuh refreshing, rekreasi antum ketika pulang kampung misalkan, atau ketika belajar kadang-kala butuh refreshing atau semisalnya. Barakallahu fikum. Di saat itu pula lah apa? Dimanfaatkan. Taruhlah antum setelah kesini misalkan ya sebulan sekali lah ada renang, itu refreshing. Enggak mungkin tiap hari kan? Paham ya? Karena kan belajar tiap hari. Paham ya? Itu dimanfaatkan refreshing. Ketika renang dinikmati. Biar apa? Posisinya biar clear kembali. Paham ya? Kadang-kala orang bosan, butuh piknik, rekreasi di tempat-tempat yang aman dari kemaksiatan, enggak masalah. Kalaulah di pantai banyak campur baur, carilah waktu-waktu yang tidak liburan. Nanti sepi. Paham ya? Terbukti insyaallah nanti ya kapan-kapan ya. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya kalau dibawa kepada perkara yang mubah, perkara yang boleh, perkara yang sunnah, barakallahu fiikum, itu keberuntungan. Tapi kalau dibawa kepada kemaksiatan, sudah futur, bosan, malah main game. Nge-game di pojokan terus. Paham ya? Sampai mata hitamnya ini ke sana semua. Enggak balik lagi bahkan. Allah musta'an. Wa'iyadzubillah. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau arahnya masa futurnya dibawa kepada kemaksiatan, perkara-perkara doyak, perkara yang menyanyiakan, yang enggak ada manfaatnya, itu justru kepada kebinasaan larinya. Wa'iyadzubillah. Para ulama telah menjelaskan di antaranya kalau antum ketika masa semangat hafal 1 lembar, ketika masa bosan tidak bisa 1 lembar, ya mungkin setengah lembar. Larinya masih kepada sunnah. Paham ya? Kalau enggak bisa setengah lembar, ya mungkin beberapa ayat. Yang penting masih ada yang bisa dilaksanakan situ. Paham ya? Ini kaitannya dengan masa apa tadi? Masa-masa semangat. Tidak mungkin orang itu semangat terus, enggak mungkin. Paham ya? Kadang semangat, kadang ada masa futur, seperti itu. Rekreasi, refreshing, piknik itu enggak masalah, enggak ada larangan pada asalnya. Cuman pada waktu-waktu yang tepat, karena tempat-tempat rekreasi, wisata itu kan kebanyakannya campur baur ya. Nyari waktu-waktu yang enggak liburan. Sepi, enggak ada orang. Kalaupun ada hanya 1 orang, 2 orang saja. Itu bisa diatur semuanya ya. Bisa diatur barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kesimpulannya,
Surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Jiwa enggak suka, berat, harus wudu, harus kena air, padahal dingin-dingin jam 3 malam, salat subuh dingin-dingin harus bangun, wudu. Jiwa enggak suka. Paham ya? Jiwa enggak suka. Naam. Kemudian neraka diliputi dengan perkara syahwat. Perkara yang dicintai, disukai oleh manusia. Lalu perkara apa? Perkara jelek semuanya ini. Orang senang berjudi, mabuk, mendem, kemudian barakallahu fikum merampok, begal, berzina, berselingkuh dan semisal itu semuanya apa barakallahu fik perkara-perkara yang mungkin jiwa orang itu senang untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Itulah barakallahu fik kunci mengarah ke neraka waliyadzubillah. Nah, ini sekedar selingan biar kita paham bahwasanya surga itu butuh perjuangan. Bukan berpangku tangan, kadang letih, pahit. Paham ya? Harus kita lalui semuanya. Enggak mungkin kita langsung senang-senang gitu ya. Harus ada sesuatu yang kita lalui. Harus ada sesuatu yang kita lalui. Perjuangan, berkorban. Antum ketika awal kali lahir itu enggak mungkin langsung berilmu. Enggak mungkin langsung berilmu. Belajar dulu, susah dulu, pahit dulu, merasakan. Paham ya? Karena kalau orang enggak pernah merasakan pahitnya dalam cari ilmu itu berarti apa? Dikhawatirkan dia nanti justru seumur hidupnya akan apa? Akan dihantui dengan rasa apa? Kehinaan waliyadzubillah. Paham ya? Jadi orang mencari ilmu ya seperti itu keadaannya. Kadang ada pahitnya, kadang barakallahu fikum uang jajan enggak punya sama sekali ya. Kadang barakallahu fikum ada gangguan dari temannya, dari saudaranya, itu wajar. Paham ya? Wajar seperti itu ya. Kemudian kadang-kala ada ujian-ujian yang lain, paham ya? Sakit, kadang demam, kadang flu, kadang pilek, itu biasa. Maksudnya apa? Itu semuanya barakallahu fikum masuk dalam kategori apa? Tanda cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya. Ujian. Seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hidakumullah. Kalau neraka itu banyak perkara-perkara yang orang itu mudah, enggak perlu berjuang berkorban pun dia melakukan kemaksiatan dah menuju ke neraka waliyadzubillah. Kita lihat syarahnya bawahnya itu biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah. Fa ammal makarihu fayadkhulu fiha, adapun perkara-perkara yang dibenci maka masuk di dalamnya al-istihadu fil ibadat wal muwadabatu 'alaiha was sabru 'ala masyaqiha. Perhatikan ini. Termasuk perkara-perkara yang dibenci itu masuk di dalamnya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang enggak suka, kadang-kala pengennya santai-santai saja. Iya enggak? Pengennya santai-santai, pengennya ibadah itu barakallahu fikum enggak serius, pengennya cepat selesai. Salat kedebukan, jangan sampai sebutkan dalam hadis itu ada orang yang salat tapi salatnya orang munafikin. Bagaikan apa? Ayam yang matok makanan. Ini. Tuk. Salatnya itu enggak serius gitu loh. Cepat sekali salatnya. Paham ya? Dikondisikan, dibiasakan. Salatnya tenang, wudu, sakinah, dibaca bacaannya. Bacaan tidak harus pelan sekali, enggak harus. Intinya jangan sampai cepat sekali sehingga gerakan salat pun apa? Tidak terkondisikan. Paham ya? Barakallahu fikum. Intinya terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya seperti itu. Dari sini wal muwadhabah 'alaiha. Apa muwadhabah? Membiasakan. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan membiasakan di aksi ibadah tersebut. Orang kalau terbiasa qiyamul lail salat malam itu ringan. Antum di rumah pun mencari alarm atau mencari orang yang bisa bangunkan karena terbiasa. Merasa kehilangan kalau tidak sholat. Kalau sudah terbiasa ya, kalau belum terbiasa ya cuek-cuek saja. Tapi kalau terbiasa, wah, tadi anak kok nggak sholat malam ya? Rasanya itu kehilangan. Benar nggak ini? Kalau terbiasa ini ya, sudah terbiasa dengan amalan tersebut, rasanya kehilangan kok tadi nggak sholat malam ya? Sedih kehilangan itu ya. Karena apa? Sholat malam terkhususkan sepertiga malam terakhir itu tidak terulang dalam sehari semalam 2 kali, sekali sepertiga malam terakhir. Paham ya? Itu kalau mau bertepatan sepertiga malam terakhir. Makanya kata beliau wal muwadhabah 'alaiha, dan membiasakan barakallahu fikum di atas amalan ibadah tersebut. Was sabru 'ala masyaqiha, dan bersabar di atas susahnya, beratnya. Masyak itu sa'ab itu susah, berat dalam apa? Ibadah-ibadah tersebut. Kadang berat kan ibadah itu ya. Harus malam-malam harus bangun, dingin-dingin, wudu, salat, berat. Tapi dilalui. Barakallahu fikum wasabr ala kadhimil ghair. Dan juga bersabar
Apa ya ini berarti bukan ma'tuf ya. Nah, wa kadmul ghaid. Naam. Wa kadmu al-ghaid. Naam. Wal kadhimul ghaid. Kadhimu artinya adalah na barakallahu fikum yaitu menahan. Dan juga menahan marah. Nah, mengkondisikan amarahnya, menahan marah. Wal afi dan juga apa? Memaafkan. Wal hilm. Apa hilm? Lembut. Paham ya? Hilm lembut. Naam. Was shadaqah dan juga bersedekah. Wal ihsan dan juga berbuat baik kepada siapa? Ilal musi. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Jadi orang berbuat jahat sama antum, antum malah balas dengan kebaikan. Seperti taruhlah antum di kampung, kadang-kala kan orang awam ada yang ngejek-ngejek, ada yang macam-macam ucapannya, antum balasnya dengan baik. Paham ya? Nah, mungkin dia belum paham atau yang semisalnya seperti itu. Insyaallah hasilnya baik. Wasabr 'anis syahwat dan juga bersabar dari apa? Perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang apa? Yang na barakallahu fikum disenangi oleh manusia padahal itu adalah perkara maksiat. Sabar. Wa nahu dzalik dan juga semisal itu. Ini semuanya kaitannya dengan apa barakallahu fik? Perkara yang dibenci. Nah, kadang-kala kita mau memaafkan orang yang berbuat jahat, orang udah nyuri mobil kita, orang udah ngerampok kita mau maafkan berat, tapi ketika dia upayakan bisa maafkan itu terbaik. Paham ya? Terbaik. Naam. Kemudian orang bersabar. Nah, barakallahu fikum untuk apa? Membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat itu sangat berat juga. Tapi kalau diupayakan itulah yang terbaik. Kemudian apalagi tadi? Sedekah berat. Orang kalau terbiasa pelit, terbiasa hartanya disimpan terus, ditimbun, itu mau bersedekah berat. Paham ya? Bersedekah berat. Kenapa berat? Karena pengennya harta itu utuh gitu loh. Sehingga kalau mau sedekah itu dia hitung-hitungan, wah ini jangan-jangan nanti kalau sedekah kan habis. Ingat-ingat. Orang itu kalau senang sedekah, senang infak, itu lantar rezekinya. Enggak habis. Kalau enggak percaya buktikan. Paham ya? Kenapa? Apalagi setiap hari sedekah dia. Sedekah. Uangnya itu enggak habis-habis. Karena setiap hari sedekah terus. Paham ya? Berarti kan ada uangnya. Sedekah. Paham ya? Nah, barakallahu fik infak itu enggak habis-habis. Kalau enggak percaya buktikan. Buktikan insyaallah ya. Nah, barakallahu fik. Nah, sedekah itu berat memang, tapi kalau terbiasa, sedekah itu kan enggak harus dengan uang. Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ungkapan perkataan yang baik itu sedekah. Anak enggak bisa sedekah, Ustaz. Lah kenapa? Enggak punya uang. Ucapan yang baik itu sedekah. Antum berkata yang baik, bertutur kata yang baik, nah barakallahu fikum, tidak mencaci maki atau menghina saudaranya, itu sedekah di situ. Paham ya? Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalau punya harta enggak masalah sedekah dengan harta, kan itu. Kemudian berikutnya wa amas syahwat alatin nar mahfufatun biha. Ada musyahwat, kesenangan-kesenangan yang api neraka diliputi dengannya, fadzahir annaha syahwat al-muharramah. Maka yang zahir di sini yang nampak adalah apa? Adalah perkara-perkara yang disenangi, yang diharamkan. Kal khamr, seperti khamr. Khamr itu adalah apa? Sesuatu yang yukhamiru al-aql, yang bisa menutupi akal. Tidak harus cairan, tidak harus minuman. Paham ya? Tidak harus bentuknya cairan, kadang bisa tablet, kapsul, serbuk, lem pun bisa juga. Paham ya? Jangan coba tapi. Ini teman ngasih tahu, paham ya? Ngasih tahu itu sesuatu yang bisa menutupi akal, ngefly gitu ya. Nah, barang layang-layang itu nanti apa enggak terkondisi, enggak terkontrol, enggak sadar itu bisa dikatakan apa? Memabukkan. Walaupun bukan cairan, ingat-ingat. Karena di sana ada orang-orang pelaku maksiat, nah barakallahu fikum, mereka karena udah gemar kemaksiatan itu menjuluki khamr, bukan khamr lagi. Namanya syurbur ruhi katanya. Minuman penyejuk hati. Nah, julukannya bagus nggak? Minuman penyejuk hati. Mana? Kayak itu. Minuman penyejuk ruh katanya. Penyegar ruh katanya. Penyegar rohani. Allahul musta'an. Itu semuanya syubhat ya. Kita katakan al-khamr di sini tidak harus cairan. Tidak harus bentuknya ada cairan air yang diminum, tidak harus. Bisa serbuk, sabu-sabu, tablet, narkotika, paham ya? Atau bentuknya apa barakallahu fikum, daun yang dikeringkan, ganja. Paham ya? Atau bentuknya macam-macam, lim kastol, lim fox misalkan, dihirup-hirup akhirnya ngeflare, mabuk misalkan, itu masuk juga, haram. Paham ya? Haram. Jangan dicoba ya, haram. Nah,
Wazina, dan perzinaan. Ini juga syahwat, kesenangan yang diharamkan. Daripada zina, nah barakallahu fikum, dengan apa? Pernikahan yang syar'i. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Karena perzinaan adalah haram. Perhatikan ini ya, perhatikan baik-baik, simak. Wan nadhar ilal ajnabiyyah ini. Dan melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Hati-hati. Ini fitnah yang paling besar, ini fitnah perempuan ini. Kita bukan berarti kalau udah ngaji kemudian apa aman dari fitnah, tidak. Antum sekalian, kita semuanya ini laki-laki. Dan fitnah yang paling besar melanda kaum laki itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau antum terfitnah laki-laki, enggak normal. Paham ya? Lihat laki-laki, masya Allah, enggak normal. Paham ya? Enggak normal. Tapi kalau antum terfitnah perempuan, itu hukum asalnya. Dan itu hati-hati, waspada. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang jauh dari fitnah. Orang yang jauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Dengarkan baik-baik ini, jangan main-main, perempuan bahaya sekali kalau bukan mahramnya. Melihat aja nih dari tengah yang haram ini ya. Melihat dengan apa? Dengan tatapan penglihatan yang terus-menerus. Adapun kalau cuma sekilas di pasar atau di toko warung hanya transaksi jual beli, tidak ada larangan. Tapi kalau terus-menerus lihat terus, paham ya? Nah, dengan apa? Dengan keinginan yang semisalnya, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. An-nadhar ila ajnabiyyah. Melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kalau laki melainkan fitnah wanita. Coba lihat, Bani Israil terfitnah di awal permulaan, fitnah apa? Wanita juga. Fattaqud dunya wa taqun nisa, fa inna awwala fitnah di Bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian, hindari dunia, jauhi dunia, hati-hati dengan fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena sungguhnya fitnah yang melanda Bani Israil saat itu adalah fitnah wanita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan, barakallahu fikum, apalagi nyimpan gambar, potongan-potongan bekas sampo, sabun, simpan gambarnya, haram. Paham ya? Haram. Kalau ada yang nyimpan, dipadamkan tuh ya. Dipadamkan, hilangkan kepalanya, haram. Paham ya? Mau gambar laki-laki, gambar perempuan, ada kepalanya, haram. Innamas surah hiya ra's. Gambar makhluk bernyawa itu haram karena kepalanya itu. Fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Dikondisikan ya. Semuanya enggak perlu nyebut namanya, pokoknya antum sekalian sebagai seorang sunni salafi, ahlu sunnah, tegas pada gambar ini, jangan apa? Melempem. Ingat-ingat, jangan lembek pada gambar, kondisikan. Innamas surah hiya ra's. Gambar makhluk bernyawa itu haram karena kepalanya. Fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Kalau kepalanya dipotong, dipadamkan, dihancurkan, dihilangkan, maka tidak ada lagi gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Paham ya? Itu ingat-ingat ya, jangan mudah-mudahan haram. Nah, dosanya bukannya di dunia, di akhirat nanti akan tanggung sendiri kalau bermudah-mudahan seperti itu. Nah, Allah musta'an, dikondisikan. Ini sekedar selingan bahwasanya pintu menuju neraka itu banyak sekali. Di antara an-nadhar ilal ajnabiyyah ini. Melihat langsung juga haram, atau pakai gambar-gambar itu simpan misalkan, haram. Kalau beli sabun, di sampo ada gambarnya, langsung padamkan kepalanya. Dihapus, jangan simpan, haram. Paham ya? Mafhum insyaallah, hafiz. Nah, barakallahu fiikum semuanya. Naufal, mafhum? Ayo dikondisikan. Jangan sampai ada yang nyimpan-nyimpan. Haram. Beli kaos, beli baju, kok ada gambarnya, padamkan kepalanya. Anak-anak minta boneka, berikan boneka, patahkan kepalanya. Itu harus tegas. Gambar makhluk bernyawa ini haram. Kalau kita nyimpan di rumah, bagaimana Ustaz nyimpan di rumah, ditaruh lemari, ya sama aja. Boneka-boneka padamkan kepalanya. Kalau nah, barakallahu fiik, mau kembali kepada dalil. Paham ya? Nah, makanya kalau kita mendidik anak sejak kecil, ketika antum menghapus kepala, dekatkan. Wahai anakku, ini kepala haram. Nanti kalau dia tumbuh besar, tahu kalau yang haram itu yang mana. Insyaallah enggak akan salah sasaran, yang dihapus yang mana, tahu kepalanya dihapus. Tahu itu. Tapi kalau enggak terbiasa, anaknya malah pengen apa? Belikan apa, kaos dengan gambar Hello Kitty. Belikan kaos dengan gambar apa? Winnie the Pooh. Kaos dengan gambar Doraemon. Paham ya? Orang tuanya kata tegas, dibelikan sama orang tuanya. Kondisikan, terkhususkan ahlus sunnati wal jamaah. Orang awam enggak kita bahas. Mereka enggak paham. Semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka. Ahlus sunnah
Itu yang terkhususkan. Jangan sampai bermudah-mudahan barakallahu fikum menyimpan gambar makhluk bernyawa, apalagi gambar sengaja. Paham ya? Haram barakallahu fikum. Dikondisikan ya, sebagai ahlus sunnah harus tegas dalam masalah gambar ini. Kecuali yang dikecualikan, yang darurat. Kita tidak bisa mengelak. Paham ya? Itu dosanya yang mengharuskan. Seperti apa? KTP, paspor, uang, itu kan bukan keinginan kita. Itu keinginan mereka. Paham ya? Adapun yang kita bisa menghapus, hapus. Karena sekarang ini ta'um bihil balwa namanya. Ta'ummu bihil balwa. Hampir barakallahu fik, bala itu menyeluruh, ujian itu menyeluruh. Mulai dari apa? Sampo ada gambarnya, sabun ada gambarnya, makanan-makanan, ciki-ciki itu banyak gambarnya juga, ya enggak? Kemudian tuh beli bantal di pinggir jalan itu, bantal-bantal sudah dibentuk ada gambar kepalanya juga, paham ya? Barakallahu fikum, macam-macam, mobil-mobilan aja nanti ada dikasih mata, dikasih mulut, dikasih hidung, banyak fitnah sekarang itu ya. Nah kita sebagai Ahlussunnah harus pandai-pandai apa? Memilih, harus selektif, paham ya? Memilih. Kalau anak laki-laki ya dibelikan apa? Yang gambarnya gambar mobil-mobilan, gambar tank, gambar pesawat, enggak masalah. Kalau perempuan ya gambar bunga. Seperti itu caranya. Jangan malah kasih gambar apa? Mobil yang ada muatannya besar misalkan, atau gambar barakallahu fikum dinosaurus misalkan, atau gambar itu jangan. Paham ya? Haram barakallahu fikum. Ini sekedar tegaskan biar kita semangat dalam mengingkari kemungkaran, terkhususnya gambar makhluk nyawa. Ingat-ingat ya, yang punya sabun, punya sampo, mungkin belum dihapus kepalanya segera. Jangan disimpan dalam kondisi masih ada gambarnya barakallahu fikum. Insyaallah semuanya bisa dilakukan, bisa diupayakan. Cuman berat bagi yang keberatan, dah itu ada. Berat bagi yang keberatan. Tapi bagi orang yang mengupayakan insyaallah ringan biidznillah azza wa jalla. Kita lihat lagi, wal ghibah. Haram ghibah. Ghibah itu ngerumpi. Dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang kalau saudaramu mendengar tuh marah dia, benci dia. Ini ghibah yang bagaimana? Ghibah yang bentuknya seperti tadi itu. Adapun jarh ta'dil itu bukan ghibah. Si fulan dajjal, si fulan kadzdzab, si fulan dhaifun bil hadis, si fulan. Dalam masalah jarh ta'dil itu enggak ada ghibah di situ. Selama yang dikritik itu barakallahu fik memang sesuai dengan hujjah dan argumen yang ada. Tapi kalau dalam masalah barakallahu fik fisiknya, si fulan kepala besar, si fulan jalan pincang, si fulan matanya kecil sebelah, kadang-kadang seperti itu. Ngobrol sama yang lainnya juga ngikutin. Nah itu kondisikan, itu namanya ghibah, haram barakallahu fik. Wasti'malul malahi, dan menggunakan alat musik. malahi itu alatul musik. Alat-alat musik. Drum, seruling, paham ya? Gitar, barakallahu fikum, atau yang lain, intinya alat-alat musik yang lain. Barakallahu fikum itu adalah haram. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur bagaimana? Tobat terlanjur bakar semuanya. Dijual jangan. Kalau antum jual berarti antum nanti apa? Ngasih peluang orang lain menggunakannya. Bakar bismillah. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih ditanya di televisi. Mungkin antum pernah dengar fatwanya itu ya. Ditanya di televisi, bagaimana ya Syekh kalau orang dah tobat dari televisi? Hancurkan. Bukan dijual, hancurkan. Barakallahu fiik. Kalau antum jual televisi kepada orang lain, ada peluang orang lain untuk nonton, untuk melihat. Paham ya? Tapi dihancurkan selesai. Paham ya? Itu kalau barakallahu fikum, alat-alat kemaksiatan tadi itu. Dia isti'malul malahi. Malahi itu alat-alat musik. Malahi itu artinya apa? Alat-alat musik haram. Jadi dikondisikan ya, terkhususkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai terjatuh dalam pintu ini, ngeri sekali barakallahu fiik. Sudah ngaji, sudah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, kemudian masih suka main drum misalkan. Allahul musta'an, main seruling misalkan. Bertepuk tangan saja, tepuk tangan yang kelihatan dohirnya biasa-biasa itu haram. Paham ya? Barakallahu fiik. Kemudian bersiul yang kelihatannya cuma ngikutin suara burung, haram. Paham ya? Kenapa? Karena dua perkara tadi itu. Barakallahu fiik, itu adalah perilaku yang sering dilakukan orang Yahud. Paham ya? Barakallahu fiikum, bersiul, tepuk tangan, itu ibadah orang Yahud seperti itu. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Ini yang kita ambil. Hadisnya pendek tidak masalah, tapi upayakan semuanya nanti di pertemuan yang akan datang dihafal semuanya. Huffatul jannatu bil makarih wa huffatun nar bis syahwat. Muttafaqun alaih. Hadisnya pendek insyaallah. Nasallahu as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah.